pengagungan, pemujaan kami kepada Bapa yang Maha Tinggi, kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Tiba waktunya kami masuk dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami, mampukan kami untuk mengerti setiap firman Tuhan. Banyak ayat, banyak pesan, tetapi Roh Kudus ambil alih keterbatasan kami, perbesar, perluas kemampuan kapasitas kami, sehingga kami boleh melihat jalan-jalan Tuhan, peristiwa apa yang Tuhan sedang rancangkan di surga. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, di Indonesia seperti di surga. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang siap menerima kebenaran firman Tuhan bersama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, Shalom Elohim. Baik, puji Tuhan. Saudara, tema kita hari ini tentang lawatan Tuhan akan dimulai dari kegoncangan atau perang di Timur Tengah. Nah, temanya ini cukup mungkin satu bahan akhir zaman yang agak langka yang disampaikan, tetapi mungkin juga agak banyak materinya. Tetapi saya ambil poin-poinnya, nanti Anda dapat PDF-nya, boleh pelajari lagi. Karena kalau saya langsung singkatkan, nanti takut salah tafsir atau jadi setiap peristiwa di akhir zaman itu ada urutannya gitu, urut begini, nanti ketemu titik ini. Nah dari titik ini dikembangkan lagi nanti ke sini. Nah kita akan mulai dulu dari situasi akhir zaman. Saudara, ini ada transformasi di akhir zaman. Jadi akhir zaman ini peristiwa yang unik ya. Ada kegoncangan tetapi ada lawatan. Nah saya itu baru kemarin terima, belum saya kirim ke Ibu Yus. Kita akan ada seminar konferensi transformasi nasional bulan depan. Ya, di mana Indonesia ini dilihat dari seluruh dunia, kita ini sedang dalam tren positif ya. Indonesia akan unggul di segala bidang ya, walaupun sepak bola masih kalah kemarin. Tapi rasanya nanti di Paris ini ada kejutan ya. Yang jelas ini tim Thomas dan Uber dan Indonesia sudah memulangkan Korea. Korea Selatan dipulangkan oleh 3 tim Indonesia. Nah, saudara mungkin berkata ini cocokologi, ini kebetulan. Enggak ada yang kebetulan di dunia ini. Ya, semua ada dalam rancangan Tuhan. Amin, saudara. Oke. Nah, saudara, transformasi di akhir zaman ya, lawatan Tuhan dimulai dari perang VS Israel di Timur Tengah menuju penggenapan Yeskiel 38:39. Nanti kalau Anda lihat banyak banget Pak ayatnya Pak, ya materi banyak. Anda nonton aja seperti nonton berita di di televisi, tetapi Anda bisa lihat apa yang terjadi semua di muka bumi ini sudah dinubuatkan. Ada ayatnya semua ya. Nah, khususnya apa yang terjadi di Timur Tengah. Oke, klik berikutnya. Mungkin ini tulisannya terlalu kecil ya. Tetapi perang Timur Tengah saat ini di Timur Tengah, yaitu saat Israel diserang banyak negara. Ini saya ambil dulu ringkasan ataupun kesimpulan dari semua khotbah yang kurang lebih 50 menit ini ke depan. Tuhan akan menyatakan dirinya bahwa dia adalah Yahweh Elohim. Nah saudara, sekarang ini semua agama memperkenalkan Tuhannya masing-masing. Nah bahkan kalau kita lihat di Timur Tengah ini sebenarnya perang apa nih? Perang agama bukan, bisa aja antara Yahudi dengan Ismail ya, dengan saudara kita umat Muslim. Makanya ada yang berani mengatakan wah ini perang antara Allah SWT melawan Allah Yahweh Elohim. Jadi mana yang Allah yang benar, yang sesungguhnya ini akan Tuhan akan menyatakan dirinya. Nah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang hidup, benar dan hidup. Jadi Tuhan akan menyatakan diri, ini akulah sebetulnya pencipta langit dan bumi ini. Dan namanya adalah Yeshua HaMashiach, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah maka akan terjadi puncak pertobatan di seluruh dunia. Jadi sebelum Yesus datang kembali, akan lebih banyak orang diselamatkan daripada binasa. Karena tujuan karya keselamatan di kayu salib oleh Kristus adalah untuk supaya banyak orang diselamatkan, supaya banyak orang masuk surga. Amin saudara. Walaupun kelihatannya ini iblis menang sekarang ini, ya berhasil mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi akhirnya apapun terjadi, akhirnya Tuhan lebih dari pemenang. Nah jadi khususnya bangsa Israel juga akhirnya akan mengenal Allah yang benar, yang hidup, sampai kepada percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, itu garis besarnya. Jadi kita melihat bahwa semua apa yang terjadi di dunia ini, tujuan puncaknya adalah Tuhan akan memperkenalkan dirinya. Kita orang Kristen pada malas menginjil, Tuhan nanti akan memperkenalkan dirinya. Ya, karena dia mau dikenal dan banyak orang diselamatkan. Oke, klik berikutnya.
Nah saudara, Israel akan diserang oleh bangsa-bangsa. Ya, perang Timur Tengah ini menuju perang Gog Magog. Ya, jadi sudah dinubuatkan di Yeskiel 38. Nah saudara, saya akan biasanya ini kesimpulan, tapi saya mulai dari belakang, saya tarik dulu ke depan. Bagaimana kok bisa ya perang di Timur Tengah ini akan membawa kebangunan rohani. Nah kita lihat di dalam ayat 8 dari Yeskiel 38. Sesudah waktu yang lama sekali engkau akan mendapat perintah, pada hari yang kemudian engkau akan datang di sebuah negeri yang dibangun kembali sesudah musnah karena perang. Oke, nah saudara, jadi ada sebuah bangsa, sebuah negara yang sebuah negeri yang akan dibangun kembali yang hancur musnah. Negeri mana ini? Inilah negeri Israel, yang dalam kurung itu jawabannya ya, tambahannya. Kalau Anda nanti baca di Alkitab, itu yang dalam kurung itu adalah mengarah kepada negeri Israel. Engkau akan menuju suatu bangsa yang dikumpulkan dari tengah-tengah banyak bangsa. Di dunia ini tidak ada satu bangsa, suku bangsa yang diserakkan Tuhan ke seluruh dunia. Hanya bangsa Israel yang dicerai-beraikan. Betul saudara? Ya, Israel dicerai-beraikan seluruh dunia dan tiba-tiba ngumpul lagi. Dan tahun 48 menjadi negara Republik Israel. Di atas gunung-gunung Israel yang telah lama menjadi reruntuhan. Nah, baru di sini Tuhan kasih tahu ada namanya, negaranya adalah Israel. Bangsa ini telah dibawa keluar di tengah bangsa-bangsa. Jadi setelah tahun 70 Masehi, ketika Bait Allah diruntuhkan, maka orang Yahudi ini dicerai-beraikan ke seluruh dunia, nyebar kemana-mana. Tetapi Tuhan berkata bahwa bangsa ini akan dikumpulkan kembali. Jadi sudah kumpul belum Israel nih? Sudah saudara, ya sudah jadi negara, sudah menjadi republik, dan bangsa Yahudi ada di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Orang bilang itu tanah Palestina, tapi itulah sebetulnya tanah perjanjian. Dan mereka semuanya diam dengan aman dan tentram. Jadi saudara, akan ada waktunya tiba-tiba Timur Tengah ini aman, ya damai tentram. Jadi ini perang akan berakhir enggak? Akan berakhir sesaat. Tetapi ketika dalam keadaan aman dan tentram, engkau akan mendapat perintah. Engkau ini siapa? Nah ini nanti saya jelaskan di bagian kedua. Ini adalah negara koalisi Rusia, Turki dan Iran akan digerakkan Tuhan untuk menyerang Israel. Ayat 11, Yeskiel 38 ayat 11, engkau berkata aku akan bangkit bergerak menyerang tanah yang kota-kotanya tanpa tembok dan akan mendatangi orang-orang yang hidup tenang-tenang dan diam dengan aman tentram. Mereka semuanya diam tanpa tembok atau palang atau pintu gerbang. Nah saudara, negara Israel ini negara yang terbuka sekali ya. Jadi dan akan ada aman tentram. Sebetulnya sekarang pun aman. Saya baru pulang dari Israel 2 minggu yang lalu. Jadi Pak, apa enggak bahaya Pak tur Israel? Aman saudara. Yang perang di Gaza, tetapi Yerusalem, Tel Aviv, Haifa, macetnya lebih dari Jakarta. Ya biasanya Yerusalem ke Tel Aviv itu 45 menit ya, super highway saudara. Jadi tolnya ada 2 dan satu tol itu 3 garis jalur, terus ini ada juga tol lainnya. Tapi hari itu kami mampir ke Tel Aviv itu sampai 2 jam macet jalanan karena semua kantor pabrik sibuk semua. Jadi bisnis as usual ya, bisnis kerja seperti biasa ya. Dari Elat, katanya Elat hancur pelabuhannya ya, saya videokan semua aman-aman. Ekspor impor tetap berjalan, mobil-mobil dari dari itu Korea, dari Jepang itu berlabuh di Elat, kemudian dari situ nanti dibawa ke Haifa lalu diekspor ke Eropa. Jadi seperti biasa, Haifa hancur, lebur, saya videokan lagi, aman-aman aja saudara ya. Nah jadi kalau mau tahu berita yang benar ya langsung berita yang ada di Israel ya. Jadi di sana pun nggak bisa sembahyang di Al-Aqsa. Di rombongan saya ada satu yang muslim saudara ya. Bahkan di hotel kami ada rombongan muslim, aman-aman ya. Waktu itu masih puasa, mereka bisa sholat tarawih dengan baik, sholat Jumat dengan tenang, sholat subuh ya. Di rombongan saya satu muslim, pagi-pagi jam 3 dia udah jalan kaki ke Al-Aqsa, aman-aman saja semuanya tentram. Nah nanti betul-betul aman dan tentram, gak ada perang ya, sunyi. Nah kenapa? Tapi ingat saudara, saya tidak khotbahkan tentang kedatangan Tuhan Yesus, tetapi di dalam 1 Tesalonika 5 nanti Anda baca, ketika keadaan aman dan tentram, tiba-tiba Yesus datang kembali. Nah ini tiba-tiba ketika semuanya aman, damai, nggak ada perang, waduh alhamdulillah ya, tidak ada kerusuhan, tidak ada kekacauan, tiba-tiba Tuhan datang. Ya ini dia, akan ada aman dan damai sesaat. Klik berikutnya. Nah di ayat 12-nya,
engkau bermaksud untuk merampas, menjarah, mengacungkan tanganmu. Engkau ini adalah koalisi Gog Magog ini ya, koalisi Turki, Rusia, koalisi Rusia, Turki, Iran ini akan merampas, menjarah. Israel ini kaya raya saudara. Wah, Israel akan kelaparan ya, dengan kapal-kapal dibajak oleh Houthi, maka itu bahan pangan ke Israel tidak ada. Kebalik saudara, Israel itu pengekspor sayur buah-buahan terbesar ya, setahun itu bisa 5 kali panen saudara. Semua pabrik makanan minuman ini lagi nggak ada habisnya nih, kurma mejul, itu kurma dari Israel, itu kurma terbaik di dunia saat ini, dan itu di ban ya, tidak boleh masuk ke Indonesia oleh MUI ya. Kurma yang haram adalah kurma yang made in Israel. Semua kurma itu halal kecuali yang ada cap Israelnya itu haram ya. Jadi begitu situasinya. Nah saudara, begitu kayanya sampai koalisi ini mau merampas terhadap reruntuhan yang sudah didiami kembali ya. Israel itu ini reruntuhan, bahkan selama dikuasai Ottoman, dikuasai Turki, itu satu tanah yang gersang, yang tidak ada harapan ya. Orang-orang di sana tinggal sebagai nomaden. Palestina itu masih orang-orang nomaden, pindah-pindah, tetapi itu diserang oleh koalisi ini dan menyerang umatku yang dikumpulkan dari tengah bangsa-bangsa ya. Jadi ada bangsa yang tercerai-berai dan dikumpulkan oleh Tuhan, itulah bangsa Israel. Menyerang Israel, menyerang tanah Kanaan. Mereka sudah mempunyai ternak, harta benda. Saudara, Israel itu sepak bolanya tidak ikut Asia, tapi ikut Eropa. Kenapa Eropa? Ya karena kalau Anda masuk Israel udah seperti Eropa. Jadi kalau Anda belum pernah ke Eropa, ke Israel udah lengkap. Ada suasana Eropa, ada suasana Asia, ada suasana Afrika juga padang gurunnya. Jadi lengkap saudara. Nah jadi mereka ini harta benda super modern ya. Kota-kotanya udah bersambung rapat kata Alkitab. Jadi dari satu desa ke desa ke desa itu udah nggak ketahuan ya. Kita mau ke kota Kana ini sekarang juga sudah super highway dari Nazaret, karena tahu-tahu udah sampai Tiberias ya, jalurnya udah 3 jalur sana 3 jalur sini, luar biasa. Udah kayak di Amerika ya, kalau kebetulan saya pernah sana, atau di Eropa itu super highway dan super modern. Mereka diam di pusat bumi. Nah pusat bumi ini adalah kota Yerusalem. Jadi siapa yang tinggal di Yerusalem? Bangsa Israel. Bangsa Israel akan dijarah, akan dirampas, akan diserang oleh koalisi Gog Magog ya. Saya langsung sebut aja itu koalisi Turki dan Iran, koalisi Rusia dan Iran. Tetapi apa yang terjadi? Aku akan menghukum dia dengan sampar. Jadi waktu Israel diserang, tiba-tiba Tuhan berperang ganti Israel ya. Jadi tahu-tahu mereka kalah, bingung dunia. Lah ini baru mereka mau menyerang ke Israel, tahu-tahu kena sampar, wabah penyakit, gatal semuanya, hujan lebat, terus hujan belerang. Jadi Rusia kena musibah, Turki kena musibah, Iran babak belur. Sampai akhirnya mereka belum perang sudah kalah. Kenapa? Karena Tuhan berperang ganti Israel. Nah supaya apa? Nah ini baca sama-sama saudara, Yeskel 38 ayat 23, kalau kebaca ya, dibaca sama-sama 34. Aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Amin saudara. Perang ini tujuannya supaya apa? Supaya Tuhan menunjukkan kebesarannya dan kekudusannya, dan Tuhan mau menyatakan dirinya, siapa dia, yaitu Yahweh Elohim, Yeshua HaMashiach, Tuhan Yesus, di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, supaya dunia tahu akulah Tuhan, supaya dunia tahu Yahweh Elohim itulah Tuhan, supaya dunia tahu Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena kalau nunggu kita penginjilan saudara ya, sampai lebaran 40 tahun lagi orang Kristen pada takut ya. Mari saudara bawa jiwa. Nah, cuma slogan aja 10-40 tahun nih bawa jiwa, nggak ada yang bergerak. Tapi ketika Tuhan menyatakan dirinya, orang akan cari tahu siapa dia. Oh siapa Yesus? Wah yang tahu Yesus pasti di gereja. Di sini ada gereja nih, tiba-tiba penuh saudara. Tahu-tahu masuk lagi ibadah 2, masuk ibadah 3. Semua pengen tahu, cari tahu siapa itu Yesus. Nah kita harus siap memperkenalkan Yesus ya, siap untuk memfollow up mereka sampai terima Yesus. Jadi mereka akan mengetahui bahwa Yahweh Elohim adalah Tuhan yang benar dan hidup ya. Allah Yahweh Elohim, bukan Allah SWT. Ini seru saudara. Saya nggak apa kalau ini di YouTube juga.
Pak, Bapak ini nanti kena ban ini. Semua khotbah-khotbah pendeta masuk YouTube ini sekarang ada yang nyari-nyari celah. Ya, tetapi saya lihat nggak masalah karena memang kita sendiri tidak pernah nyebut Yahweh. Orang Yahudi juga nggak pernah nyebut Yahweh, Yahweh, tapi menyebut Hashem Adonai. Ya, tetapi saya katakan, kenapa kok kamu jadi Kristen? Ya, karena saya mengenal Tuhan. Ya, kita semua percaya Tuhan itu ada, tapi apakah kau kenal Tuhan? Dan kita kenal Tuhan kita adalah juru selamat yang sudah mati buat kita, bangkit, naik ke surga, menyediakan tempat untuk kita di surga. Amin. Jadi bukan cuma tahu, bukan cuma percaya, tapi mengenal Tuhan, supaya mereka mengetahui akulah Tuhan. Keren nggak saudara? Keren. Tuhan sendiri yang akan intervensi ke bumi. Habis orang Kristen penginjilan pakai apa, kagak juga orang kenal aku yang akan menyatakan dirinya. Nah saudara, ini bukan cuma sekali ayat ini, berkali-kali diulang di Yeskel 38. Nah nanti kita lihat lagi ayat yang Yeskel 39-nya. Di Yeskel 39 dikatakan, di atas gunung-gunung Israel engkau akan rebah dengan seluruh bala tentaramu berserta bangsa-bangsa yang menyertai engkau. Jadi waktu mereka masuk ke Israel, ya Iron Dome-nya udah habis mungkin, Israel udah habis ini senjata penangkisnya, tapi disitulah Tuhan akan berperang ganti Israel. Tiba-tiba semua tentara masuk Israel rebah semua, ya sampai akan kuberikan pada burung-burung buas, binatang buas jadi makanan. Jadi tahu-tahu mereka mati aja, lucu kan? Lagi perang tahu-tahu meninggal dunia. Nah, ayat 5. Engkau akan rebah di padang sebab aku yang mengatakannya, demikian firman Tuhan. Ayat 6, aku mendatangkan api ke atas Magog dan ke atas orang-orang yang diam di pesisir dan aman tentram. Baca sama-sama yang biru, 3, 4. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi mereka akan lihat, Tuhannya orang Israel itu hidup. Nah, orang Israel, ya kita Israel rohani, berarti Tuhannya orang Kristen juga hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Jadi mereka melihat, wah ternyata Tuhan berperang ganti Israel, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Semua dunia akan mengetahui bahwa Yahweh Elohim itulah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan yang hidup, supaya dunia mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Sampai sini saudara bisa ngikutin? Ya, jadi saudara, ini intervensi surga. Katakan intervensi surga. Tuhan sendiri menyatakan dirinya. Kita tinggal menuai. Kita tinggal mempersembahkan jiwa-jiwa. Katakan kanan kiri, siapkan dirimu. Panen raya. Amin saudara. Silakan nanti coba begitu ini. Ini enggak lama saudara, ya karena ini kita akan konferensi transformasi se-Indonesia nanti bulan depan. Silakan ada boleh bikin plang di situ. Ibadah jam asal mau. Banyakan gereja enggak mau buka. Kedua karena udah zona nyaman. Termasuk tempat saya nih, kita udah ada jiwa, udah keluar, udah sampai ke gang, udah nggak muat ibadah pagi. Ya, saya bilang udah pecah dua. Aduh Pak, nanti nanti ada aniaya tuh baru bisa dibikin 2 kali ya. Karena udah kena tegur RT RW dan kelurahan karena sudah sampai ke jalan, ibadahnya sampai dibuka itu, udah nggak muat. Tapi kalau kita buka jam 8, ini kan 10.30, ya bayar harga lah, buka jam 8 juga, siapa yang mau lihat itu betul, nanti penuh. Akhirnya kita buka jam 5 sore, rame akhirnya, ya di gereja kami di Mampang. Jadi begitu Anda buka, itu jiwa-jiwa akan berdatangan karena mereka cari tahu dan mereka tahu bahwa di gereja ada Yesus. Amin saudara. Oke, lanjutkan, klik berikutnya. Nah ayat 7-nya dibaca lagi sama-sama nih. Ayat 7 ya, 3, 4. Dan aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel, dan aku tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan yang keras, sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang maha kudus di Israel. Amin saudara. Jadi perang ini supaya namaku yang kudus tidak dinajiskan. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Akulah Tuhan yang hidup. Akulah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, bukan Tuhan yang lain. Akulah Yeshua HaMashiach. Akulah Yesus Kristus juru selamat. Amin saudara. Nah itu nanti akan terjadi di depan.
Melalui penerang Timur Tengah ini seluruh bangsa-bangsa di dunia akan mengetahui siapa itu Allah yang hidup, yaitu Yahweh Elohim, Yeshua HaMashiach yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sampai sini ikuti, masih bisa nangkap saudara? Oke, nah itu goal kita, itu sasaran khotbah hari ini. Melewat perang yang ada Timur Tengah, aku akan menyatakan siapa diriku. Oh siapa dia? Akulah Yesus, akulah Tuhan, akulah pencipta langit dan bumi ini. Amin saudara. Karena banyak orang, Pak apa betul Yesus itu adalah Tuhan? Apa betul Allahnya orang Kristen itu pencipta langit dan bumi? Apa betul Bapak surga itu pencipta langit dan bumi? Nah, Anda tidak bisa jelasin. Udah, biar aku yang menyatakan diriku, kata Tuhan. Aku yang akan menyatakan diriku siapa aku. Akulah Tuhan yang hidup, pencipta langit dan bumi. Bahkan aku adalah juru selamat manusia, namanya Yesus Kristus. Amin saudara. Oke, nah sekarang kita masuk dalam penguraiannya. Bagaimana sampai ketemu berita perang Israel ini bisa sampai membuat Tuhan akan melawat bangsa-bangsa. Nah saudara, bagian A1 ini, akhir zaman adalah menyongsong kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Nah, jadi akhir zaman bukan kiamat. Pak, orang Kristen percaya kiamat enggak? Kata kiamat tidak ada di Alkitab, ya, itu adanya di Al-Quran, Al-Qiyamah. Nah, kiamah sendiri artinya orang mati bangkit. Jadi mereka percaya juga orang mati akan dibangkitkan. Terus kita tanya orang mati bagaimana? Walahu alam, hanya Allah yang tahu. Nah, kita punya ayat, orang yang mati dalam Kristus yang akan dibangkitkan. Sesudah itu kita yang masih hidup, kita diangkat, pertemuan di udara. Amin saudara. Nah jadi Yesus datang dua kali, akan terjadi dua peristiwa. Yang pertama namanya pengangkatan jemaat atau rapture bahasa Inggrisnya, atau parusia bahasa Yunaninya. Lalu ada kedatangan Yesus kedua kali, second coming bahasa Inggrisnya, epiphanea bahasa Yunaninya. Ya, jadi Tuhan Yesus datang dua kali, dua tahap. Yang pertama parusia, yang kedua epiphanea. Apa itu? Nah kali ini saya agak cepat ya, karena ya klik aja terus. Ya, sampai situ dulu. Nah saudara, akhir zaman ini bukan kiamat bumi hancur, bumi gonjang-ganjing, binasa semua, wah mengerikan sampai hancur lebur. Tetapi bicara akhir zaman adalah menyongsong kedatangan Tuhan Yesus dua kali. Jadi kita menyongsong juru selamat kita akan datang menjemput kita mempelai wanitanya. Jadi peristiwa kedatangan Tuhan Yesus ada dua macam, ada rapture, pengangkatan jemaat, dan ada second coming, kedatangan kedua kali. Tetapi juga klik berikutnya, akhir zaman adalah akhir daripada sejarah manusia untuk kita masuk dalam sejarah kerajaan Allah. Jadi akhir zaman ini adalah akhir pada sejarah ini, dunia ini, kemudian kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, di mana Yesus dan kita semua akan memerintah selama 1000 tahun lamanya. Namanya kerajaan 1000 tahun. Katakan, saya memerintah bersama, saya akan memerintah sebagai imam dan raja bersama Yesus dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, katakan kanan kiri lagi, siapkan dirimu. Saudara, kemarin saya ada di Bandung, ya, jadi kami ada reuni pramuka halal bihalal. Nah, mereka kaget waktu tahu bahwa saya ini pendeta dan seterusnya. Nah, jadi mereka tanya tentang kiamat, tentang apa, ya asik-asik aja kita jawab, dan suasananya cair, ya, jadi saya tidak menggurui dan mereka lihat, ya insinyur nggak sekolah teologi yang ngerti apa gitu. Jadi waktu saya jawab juga tidak terlalu teologis. Nah, tetapi ada yang menarik. Jadi kalau gitu kita ngumpulin pahala, kalau mati gimana? Ya kalau buat kita orang Kristen pahala nggak dibawa mati. Ya artinya karena udah mati kan nanti diukur amal ibadahnya masuk surga atau tidak. Justru kita masuk surga atau tidak itu selagi masih hidup. Waktu masih hidup ini kita percaya Yesus, kita namanya dicatat dalam kitab kehidupan, kita masuk surga. Lalu buat apa Pak ngumpulin pahala? Nah saudara, orang berbuat baik ngumpulin pahala supaya masuk surga. Tapi orang Kristen berbuat baik ngumpulin pahala karena sudah warga negara surga. Amin saudara. Katakan bersama saya hidup dalam kebaikan, mengejar amal ibadah, mengejar pahala karena sudah warga negara surga. Untuk memimpin kerajaan 1000 tahun. Nah kalau saudara giat dalam Tuhan, pahalanya banyak, Tuhan bilang selamat hambaku jadi presiden. Ya.
Kalau dikit mahkotanya cuma 30, selamat jadi gubernur atau jadi bupati. Nah kalau nggak ada mahkota gimana? Selamat sih selamat, ya nggak pernah menyangkal Yesus, tetapi nggak pernah giat dalam Tuhan, selamat, ya tapi kepalanya botak, ya sudah selamat jadi ketua RT di Jatinegara Timur. Nah Anda ketua RT atau Anda presiden tergantung apa yang kita kerjakan sekarang ini. Selagi hari masih siang kita kerja buat Tuhan, amin saudara. Asik kemarin saya jelaskan ya bagaimana kita ini ngumpulin pahala karena ada kerajaan 1000 tahun. Jadi bumi belum hancur lebur, hancur sih ya, hujan api, hujan belerang, air di udara, tetapi tidak hancur seperti yang kalian bayangkan. Bumi ini sudah lenyap ya, tetapi masih ini direnovasi, ditransformasi, dan ini bumi menjadi super modern, kembali ke Taman Eden ya, seperti Taman Eden zaman dulu. Tuhan memulai dengan Taman Eden, Tuhan mengakhiri dengan Taman Eden, yaitu namanya kerajaan 1000 tahun. Amin saudara. Oke, klik berikutnya. Nah ini sedikit informasi tentang kedatangan Tuhan kedua kali. Rapture, pengangkatan jemaat adalah Yesus datang menjemput mempelainya ya, atau parusia. Nah tahap kedua, second coming, Yesus datang bersama mempelainya. Ikuti kata-kata saya. Kedatangan Yesus tahap pertama. Ya, kedatangan Yesus kedua kali tahap pertama. Pengangkatan jemaat. Yesus datang menjemput mempelainya. Kedatangan Yesus kedua kali tahap kedua. Yesus datang bersama mempelainya. Amin saudara. Yang satu menjemput mempelainya untuk apa? Untuk masuk dalam pesta kawin anak domba. Luput dari masa penghakiman, masa murka Allah. Jadi bukan luput dari antikris ya, tetapi luput dari masa penghukuman dunia murka. Nah tetapi tahap kedua, Yesus datang bersama mempelainya, bersama kita semua yang sudah menikah di pesta kawin anak domba. Yesus kepala gereja, gerejanya, tubuhnya kita ini menyatu, dan Yesus bersama kita turun kembali ke dunia ini untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi Yesus datang 2 kali 2 tahap. Oke, klik berikutnya. Nah saudara, ketika pengangkatan jemaat terjadi, maka di surga apa yang kita lakukan? Di surga ini kita akan doa, pujian, penyembahan, dan mengendalikan segala peristiwa yang ada di bumi. Nah di bumi akan terjadi 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan murka. Ya ada hukuman atas dunia. Nah mungkin orang boleh katakan ini kiamat ya, karena sudah bencananya besar, gempanya selalu di atas 8 skala Richter, tsunami di mana-mana. Ya bahkan di sangkakala ini sepertiga bumi hancur, ya sepertiga manusia mati karena wabah penyakit. Bahkan berikutnya yang cawan murka Allah, ini seluruh dunia hancur ya. Nah saudara, nanti ada materinya, nanti Ibu Yus akan share ya PDF-nya, Anda bisa buka. Ya saya lihat semua pada motret, nggak apa sih. Kalau Anda motret bagus, berarti serius ya, berarti ngikutin ya. Tetapi aduh Pak, saya butuh materinya, ini ada nanti di PDF. Oke. Nah saudara, dunia akan terbagi dalam 7 tahun setelah pengangkatan. 3,5 tahun pertama awal kesusahan, 3,5 tahun kedua ini masa antikristus. Nah ini panjang, saya seminar akhir zaman itu 21 session saudara. Ya, session modul A itu kronologi akhir zaman, itu 7 pertemuan. Modul B tentang globalisasi dan antikristus itu 7 pertemuan. Dan modul C tentang transformasi itu 7 pertemuan juga. Dikupas, diurai. Nah kalau Anda mau tahu banyak silakan masuk ke YouTube. Ya, di YouTube ketik Dani, D-A-N-N-Y, akhir zaman ya, Dani akhir zaman. Nah kemarin saya ketemu teman-teman alumni TB, teman-teman alumni Pramuka, saya katakan saya ini khotbahnya spesial akhir zaman, silakan diketik, mereka buka, bener juga, banyak banget gitu. Nah silakan Anda dengarkan. Jadi kita bisa menginjil lewat YouTube juga ya, D-A-N-N-Y, akhir zaman, nanti banyak topiknya tuh. Nah doakan, karena saya dapat hikmat, ini harus dipecah jadi 10 menit, 10 menit, kayak TikTok. Orang kalau dengerin 1 jam baru 20 menit udah lemot, betul udah lemot, udah capek. Nah kalau per 10 menit itu jadi asik saudara, per 6 menit, topik ini per 6 menit, topik ini terus dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Amin saudara. Nah doakan ini Tuhan kirimkan anak-anak muda yang akan membantu untuk memecah semua khotbah-khotbah yang panjang-panjang ini jadi konten yang pendek-pendek 6-10 menit. Oke, jadi di dalam 1 Tesalonika 5:9 yang bawah ini, Tuhan tidak, mundur sebentar. Tuhan tidak menetapkan kita untuk mengalami murka, ya. Jadi Tuhan tidak menetapkan kita untuk mengalami malapetaka.
ya, tetapi untuk kita diselamatkan. Baik, ya klik berikutnya. Nah, dari semua murka ini namanya 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan. Ini puncak malapetaka meterai, sangkakala sepertiga bumi hancur, cawan murka ini penghakiman seluruh dunia. Oke, nah saudara, pengangkatan jemaat, rapture itu parusia. Parusia itu artinya Tuhan menyatakan diri kepada gerejanya. Tuhan menyatakan diri kepada mempelainya, itu parusia. Ini yang selalu di pengakuan iman rasuli bagi gereja Protestan, ya bahkan gereja Injili juga ada pengakuan rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, percaya pada Yesus akan datang, menyatakan diri parusia. Pertemuan di udara, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Nah, jadi ketika saya seminar akhir zaman di mana-mana di kota di Indonesia dan berbagai sinode, wah Pak, pengangkatan itu pengajaran doktrin yang salah Pak, itu menyesatkan. Oke, pernah nyanyi lagu sekolah minggu, Yesus itulah satu-satunya. Oh pernah, lanjutkan nyanyinya. Angkat kita semua, berarti kita diangkat atau di apa ya? Angkat kita semua, pendeta yang bingung, angkat kita, ya itulah pengangkatan. Oh kalau gitu ini lagu nggak boleh diajarkan di gereja, karena tentang pengangkatan. Oke, pengangkatan itu orang Kristen harpazo, ya menghilang dari muka bumi ini. Nah nanti Anda ketik di YouTube, apa namanya, Left Behind, ya ada film tertinggal, ada orang Kristen menghilang dari muka bumi ini. Saya pernah ikuti 5 agama saudara, tidak ada satupun di dunia ini agama yang mengajarkan bahwa umatnya akan hilang dari muka bumi ini. Cuma Kristen satu-satunya mengatakan waktu Yesus datang kembali kita akan menghilang dari muka bumi ini, pertemuan di udara. Amin saudara. Jadi ini juga salah satu cara untuk kita berbagi firman, menginjili, yaitu menceritakan bahwa nanti suatu hari akan menghilang. Nah kalau kau lihat banyak orang menghilang, orang Kristen menghilang, ya masih ada kesempatan kalau kau tertinggal, ya segera bergabunglah dengan atau segera terima Yesus. Nanti masih ada 144.000 orang Yahudi misionari seluruh dunia ini menginjil di 3,5 tahun pertama tuh masih ada penginjilan. Bahkan ini the great revival, kebangkitan rohani yang cukup besar karena Yahudi dan non Yahudi menginjil bersama-sama. Sampai puncaknya nanti ada pengangkatan di pertengahan 7 tahun. Oke, nanti kita bahas. Nah, kedatangan Yesus kedua kali, second coming, bahasa Ibraninya, bahasa Yunani adalah epifania. Nah, epifania artinya Tuhan menyatakan diri kepada seluruh umat manusia. Ya kalau parusia hanya kepada gerejanya, kalau epifania kepada seluruh dunia. Angkatlah wajah, rajamu tiba. Semua orang melihat, wah ternyata Yesus adalah Tuhan. Mereka menangis, meratap, sedih. Ya kenapa kok nggak dari dulu saya percaya Yesus? Dikatakan mereka meratap, terharu. Yesus datang kembali bersama mempelainya, gerejanya, lalu menyatakan diri kepada seluruh dunia. Inilah, akulah Tuhan yang hidup. Nah ini intervensi terakhir nih di perang Armageddon. Jadi Tuhan ini sekarang sedang banyak intervensi, ya campur tangan turun ke bumi ini untuk menyatakan kemuliaannya. Puncaknya nanti di perang Armageddon, semua dunia melihat wajah dan wajah ternyata Yesus itulah Tuhan. Oke, klik berikutnya. Nah ini sedikit gambar aja, di mana Anda bisa lihat yang paling kiri itu namanya parusia, pertemuan di udara. Ya BSG ini buah sulung gereja, ini gambar dari Bapak Pendeta Timotius Subekti dari Semarang. Dia sudah bikin bukunya. Ini gambarnya menarik, saya pakai. Dan yang paling kanan ini Epifania, Tuhan Yesus menyatakan diri pada seluruh umat manusia. Nah ada 3,5 tahun pertama permulaan sengsara. Sengsara ini untuk Israel, masa kesusahan Yahudi. Tapi buat orang Kristen di permulaan sengsara yang tertinggal ataupun Yahudi yang bertugas, ini penuaian besar. Ya, tetapi kita jangan nunggu di permulaan sengsara, ya karena tetap sengsara. Ya walaupun kita menuai, tetapi bencananya besar, perang dunia terjadi, kemudian wabah penyakit super lebih bersamaan, ada COVID, ada sampar, semuanya berat. Tetapi karena keadaan yang begitu berat, orang berseru mencari Tuhan dan Tuhan Yesus berkenan ditemui. Amin saudara. Di masa susah, kalau orang susah ingat Tuhan enggak? Ingat Tuhan, ya. Jadi gimana caranya Pak supaya suami saya bertobat? Bikin dia susah. Doakan Tuhan, tolong suami saya supaya sukar, akhirnya dia ingat Tuhan. Ya, gimana supaya istri saya ini tidak cerewet? Ya, bikin susah, akhirnya dia ingat Tuhan, akhirnya nggak cerewet lagi. Gitu, yaitu jokes. Oke, nah yang belakang ini buah susulan adalah mereka-mereka yang tertinggal atau jadi martir. Nah di pertengahan 7 tahun ini masa antikris menyatakan diri. Klik berikutnya.
Nah, gambar ini saudara, paling kiri itu rapture, parusia, pengangkatan. Pertemuan di udara, lalu di surga ngapain? Ada pengadilan tahta Kristus, kita semua terima mahkota. Ya, ini satu khotbah sendiri nih, panjang, ada 5 mahkota, lalu masuk pesta kawin anak domba, ya sebelah kanan, di situ kita bersatu antara surga dan bumi dan dengan jemaatnya. Baru nanti second coming Epifania. Nah, sementara di surga ada pengadilan, ada maksudnya kita terima mahkota, ada pesta pora. Di surga di surga kita pesta pora, di bumi mengalami malapetaka. 7 meternya 7 sangkala, 7 tahun berkala. Jadi bahasanya di bumi gonjang-ganjing, ya goncang di mana-mana, tapi di surga kita ajojing. Ya, kita pesta saudara. Bumi gonjang-ganjing, surga ajojing. Oke, klik berikutnya. Nah, saudara, ini ada gambar yang terbaru. Ini pun kalau dikhotbahkan bisa 2 jam. Jadi kita lihat ada rapture 1, rapture 2, rapture 3. Gereja pecah. Indonesia ini Kristennya terbesar di dunia. Apanya Pak? Perpecahannya. Ya, ada 330 sinode organisasi gereja terdaftar di Departemen Agama, tetapi masih antri 220 gereja lagi. Nah, saudara, yang menarik adalah gereja sendiri juga banyak pandangan. Ada yang mengatakan pengangkatan itu sebelum 7 tahun, ada yang pertengahan 7 tahun, ada yang akhir 7 tahun. Mana yang benar? Nah, saya membuat buku Akhir Zaman tahun 91, saya menganut 3-tiganya benar. Nah, cuma ngejelasinnya ya bertahap, baru sekarang bisa menjelaskan. Ya. Jadi rapture pertama ini adalah buah sulung gereja, puncak dari 2000 tahun sejarah gereja. Nanti ada revival, kita sekarang menghadapi kebonoan rohani, tuain besar, ladang telah menguning, siap untuk dituai. Amin saudara. Dan di puncak penuaian itu pertemuan di udara, itu pengangkatan tahap 1. Nah, lalu mulai masuk atau disebut pre-tribulation, masuk 7 metre. Nah, tapi saya boleh sampaikan saudara, sekarang gereja mulai mengerucut. Ya, saya sudah khotbah di lebih dari 200 organisasi sinode dan mulai mengerucut. Mereka menerima ada yang pre-tribulation, ya sebelum masa kesukaran 7 tahun. Nah, tapi awal 3,5 tahun pertama 7 metre dibuka oleh Tuhan Yesus. Ini malah petaka. Orang bisa bilang kiamat juga, ya kiamat lokal ataupun keadaan sukar. Tetapi dalam keadaan sukar itu muncul 144.000 misionari Israel, ya yang bawah itu, dan mereka akan menginjil ke seluruh dunia. Sementara ada perjanjian Eropa dengan Israel sehingga Bait Allah ketiga akan dibangun. Nah, ini masih dirahasiakan, tapi rasanya kemarin jadi ini ya, untuk membangun Bait Allah harus mengorbankan lembu merah, lembu bintin merah. Kenapa ini perang nggak habis-habis? Hamas kok nggak mau menyerahkan 133 tawanan dari 156, ya 30 sudah dibunuh. Ya, jadi mereka terus terang tiap hari ada atau tiap 3 hari 1 orang dibunuh. Nah, lama-lama habis ya Israel udah sebel serang Rafah, titik terakhir untuk menghabisi. Nah, mereka ini koalisi dengan Iran karena supaya menggagalkan pembangunan Bait Allah ketiga. Ya, jadi ini Bait Allah ketiga ini akan dibangun. Bait Allah pertama dibangun Raja Salomo, hancur oleh Nebukadnezar Babilonia, dibangun lagi oleh Herodes Agung, hancur oleh tentara Romawi. Nah, nanti ini akan bangun berdiri 3,5 tahun pertama, dan 3,5 tahun kedua nanti ada antikris duduk di Bait Allah menyatakan sebagai Allah. Inilah 3,5 tahun 42 bulan 1260 hari masa antikris. 7 sangkakala ditiupkan, sepertiga bumi hancur, sampai akhirnya semua orang Kristen diangkat. Rapture kedua ini adalah orang-orang Kristen yang hasil penginjilan 144.000 Yahudi atau yang tertinggal sampai habis nanti ya. Rapture kedua ini udah nggak ada orang Kristen lagi, karena selama ada Kristen, antikris tidak bisa berkuasa karena Roh Kudus dalam diri kita lebih besar daripada antikris. Nah, jadi Roh Kudus diangkat dulu dari muka bumi, Kristen diangkat sehingga antikris bisa beroperasi 3,5 tahun. Tapi selama 3,5 tahun masih ada juga orang-orang bertobat. Ya, Musa dan Elia menginjil, orang Yahudi terutama, ataupun mereka yang tertinggal di rapture kedua ini masih belum percaya Yesus, di sini ternyata percaya, ya dipenggal kepalanya. Itu dia post tribulation. Ini buah susulan ini adalah para martir. Ya, seketika kita semua orang Kristen sudah di surga, baru nih 7 cawan murka. Kita tidak ditetapkan mengalami murka, ini puncak malapetaka, inilah yang orang bilang kiamat. Ya, 30 hari dunia akan mengalami seluruh air jadi darah, semua minum darah jadi Dracula, ya. Kemudian hujan api, hujan belerang, hujan es, hujan batu, wah lengkap saudara. Itu boleh dikatakan kiamat, bumi hancur sampai puncaknya perang Armageddon.
Dan setelah itu 45 hari bumi akan direstorasi menjadi kerajaan 1000 tahun. Oke, ini sedikit gambaran peta zaman terkini ya setelah diutak-atik. Klik berikutnya. Nah, ini kalau mau belajar bagaimana Pak menjelaskan pre-tribulation, mid-tribulation dan post-tribulation, ini dari kitab Wahyu. Ya, ada revival, ada rapture, ada penyembahan, ada penghakiman. Waduh Pak, saya udah nggak sanggup lagi Pak, banyak banget ini. Saudara ngikutin aja, itu firman tidak kembali dengan sia-sia. Amin saudara. Jadi saya sih ngomong terus, nabur terus, suatu hari tato Anda ingat, iya ya, ternyata menarik juga nih kitab Wahyu ini ternyata sistematikanya begini ya. Jadi ada kebangunan rohani oleh gereja Tuhan, Wahyu 2, Wahyu 3, Wahyu 4 ini pengangkatan, pre-tribulation, Wahyu 4, Wahyu 5 penyembahan tahtanya. Jadi di surga itu ada penyembahan, lalu mengelola 7 meter ini penghakiman. Kemudian masuk lagi kebangunan rohani 144.000 orang misionari, lalu mid-tribulation, buah sulung Israel, hasil penginjilan orang Yahudi, lalu ada penyembahan di Wahyu 78, lalu bencana 7 sangkakala. Lalu kali ini Musa Elia yang berperan keliling dunia, lalu puncaknya post-tribulation, Musa Elia dan para martir menyembah di surga, masuklah 7 cawan murka. Gitu apa? Wahyu 11, 12, 14, 15, 16, Wahyu 7, 8, 9, 10, Wahyu 2, 3, 4. Ini penemuannya di Indonesia saudara. Ya, ini jadi PR banyak dari bangsa-bangsa, tolong dibuatkan bahasa Inggrisnya. Karena justru dari Indonesia inilah pewahyuan tentang pre-mid dan post. Oke, saya tidak bahas lebih lanjut, tetapi ini bukti teologianya. Ini saya minta maaf ini, harusnya ini saya taruh di paling belakang, tapi nggak apa, kenceng-kenceng aja, ya jalanin aja. Jadi ada 2000 tahun sejarah Israel, kemudian nanti 3,5 tahun pertama, 3,5 kedua, lalu 7 meterai, 7 sangkakala, ya kemudian masuk post tribulation, nah lalu cawan murka, perang Armageddon, lalu renovasi bumi sampai akhirnya masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Nah ini peta zamannya gitu saudara, tapi kalau nanti di PDF nggak bergerak. Kalau di PDF itu udah jadinya gambar seperti ini, ada 3 rapture, nanti ini dibahas agak panjang, tapi puji Tuhan sudah bisa semua nerima ya. Tapi yang saya mau masuk ke bagian berikutnya, nah di sini saudara, enggak yang sebelum ini, klik. Nah perhatikan ini ada perang Gog Magog ya, nanti meterai 1 itu adalah penyesatan, nah meterai kedua ini kuda merah namanya, ini peperangan. Nah saudara, kuda merah ini adalah perang dunia ketiga. Nah nanti di tengah ini ada Daniel 11, perang dunia keempat, perang utara selatan, dan nanti ada perang Harmagedon, perang dunia kelima. Ya disebut ada 3 perang dunia ketiga, keempat, dan kelima. Ini artinya melibatkan seluruh dunia. Nah kalau perang Gog Magog ini semua semua menyerang Israel. Ya masa kesusahan Israel tuh yang paling atas tuh, Yeremia 37. Jadi Israel akan diserang dari seluruh dunia. Mulai dari Rusia, Iran, Turki, itu perang dunia ketiga, lalu dunia Arab Muslim, perang utara selatan menyerang Israel, tapi Israel lalu dibantu Eropa, lalu Israel Eropa malah menjajah Israel, bukannya pulang ke Eropa, Israel pun dijajah, lalu pemimpin Eropa duduk di Bait Allah, menyatani sebagai Allah, masuk 666, masa antikris, tapi puncaknya nanti perang Harmagedon, perang dunia kelima, ini koalisi Cina, Rusia, Arab, Uni Eropa, seluruh dunia kumpul di Megiddo di Israel, dan ketika itu Tuhan Yesus datang mengalahkan seluruh kerajaan dunia dan dia mendirikan kerajaan 1000 tahun. Nah kita sekarang masuk di perang-perang, semua perangnya di Timur Tengah dan semua melawan Israel. Perang dunia ketiga Gog Magog lawan Israel, perang dunia keempat dunia Arab Muslim melawan Israel, akhirnya juga Eropa akhirnya menduduk Israel. Perang dunia kelima, perang Armageddon, seluruh dunia, Cina masuk, Korea Utara masuk, menyerang Israel. Nah saudara, Israel bulan-bulanan, Tuhan memulai dengan Israel, Tuhan mengakhiri dengan Israel. Kenapa? Ketika Israel diserang, Tuhan berperang ganti Israel. Supaya apa? Supaya dunia tahu, akulah Tuhan. Supaya dunia tahu, Yahweh Elohim, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, itu Tuhan yang benar. Supaya dunia tahu, Yesus Kristus adalah Tuhan. Nangkep saudara? Ya, unik ya skenario Tuhan ya. Caranya Tuhan dengan menjebak adanya perang, tapi akhirnya dunia boleh melihat, oh iya, juru selamat Mesias Tuhan datangnya dari bangsa Israel.
Oke, klik berikutnya. Nah, sekarang kita masuk yang bagian keduanya, situasi akhir zaman. Saudara, di akhir zaman ini ada dua peristiwa terjadi. Ya, yang pertama ada kegoncangan, tribulation. Yang kedua ada transformation, ada pemulihan. Dua-duanya terjadi bersama-sama. Di satu sisi bumi gonjang-ganjing, gunung meletus, tsunami. Tapi dari sisi tiba-tiba haus dan lapar akan Tuhan, ya mencari Tuhan. Semuanya pertobatan massal. Nah, ini dua-duanya terjadi bersama-sama. Lewat kegoncangan, orang ingat Tuhan, orang mencari Tuhan, Tuhan berkenan ditemui, dan mereka akhirnya percaya Yesus. Amin. Nah, saudara, dua peristiwa ini tercatat di 2 Timotius 3:1, yaitu ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sekarang udah sukar belum, saudara? Wah, sukar banget, Pak. Apalagi anak muda cari jodoh sukar, Pak. Ya, saya udah berdoa, yang perempuan berdoa untuk Abraham namanya nggak mau, Daniel, Yohanes, Timotius, ya berdoa nggak dapat yang nama Kristen, akhirnya Abdullah pun jadilah. Yang laki berdoa Tuhan, saya berdoa Tuhan supaya Maria mau sama saya, ya udah Marta, udah gitu ada nama Ruth, Naomi, nggak ada yang muncul Maimunah. Susah cari jodoh. Ya, dolar naik terus, saudara. Ya, ini mau ke Israel. Kemarin dipaksakan ya, kami 11 orang pun harus berangkat karena tiket sudah di deposit, kalau enggak angus. Wah. Tapi yang kali ini bukan masalah perang lagi. Sekarang orang udah percaya karena banyak grup sekarang. Masalahnya dolarnya udah mau lagi nembus 17.000. Jadi bedanya udah 3 juta sendiri, makin lama makin mahal. Ya, saya bilang kalau mau berangkat ya mumpung belum sampai 20.000. Memang bisa sampai 20.000, Pak. Ya, ada masa kegoncangan ekonomi bisa terjadi ya. Tetapi berangkat atau tidak tanya Tuhan, disuruh Tuhan apa enggak, itu yang paling penting ya. Nah, sebagai kesaksian, saudara, di rombongan saya salah satunya ini ada ibu kejepit, saraf kejepit. Jadi dia gagal berangkat September tahun yang lalu dia mau berangkat Desember, gagal lagi, sarafnya kejepit, nggak bisa jalan jauh, capek, sakit luar biasa. Tapi yang kali ini 3 kali nggak boleh cancel karena angus. Jadi diberangkatkan, jadi tanya sama saya suami, Pak gimana? Ya sudah, kita siapkan aja kursi roda, sewa aja dari Indonesia, takutnya kursi roda di sana rusak. Tapi apa yang terjadi, saudara? Gimana naik ke Gunung Sinai? Udah, semua berdoa bersama, semangat, naik aja. Lah, saraf kejepit ya, masih pakai kursi roda ke pesawat, kemudian di Dubai juga. Tapi dengan saya katakan perjalanan ini perjalanan mujizat. Dan terjadi, saudara, bisa naik Gunung Sinai. Sampai turun, sampai pulang itu kursi roda masih disegel, nggak dipakai, saudara. Jadi yang pakai tadi kursi roda yang dari Emirates Airline. Nah, mujizat itu nyata. Amin, saudara. Nah, jadi saudara, kalau ini cerita tentang kesukaran, apapun kesukaran yang ada itu mujizat lebih nyata. Nah, kenapa ada mujizat nyata? Karena ada Kisah Rasul 3:21. Terjadi pemulihan. Kristus harus tinggal di sorga. Tuhan Yesus tidak akan datang kembali ke dunia ini sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti difirmankan oleh para nabi. Sampai terjadi dulu pemulihan, terjadi dulu transformasi, baru Yesus akan datang kedua kali. Baru Yesus akan datang kembali. Nah, pemulihan segala sesuatu apa saja? Segala bidang, ya, segala bidang ekonomi, sport, olahraga, bidang apa saja, saudara. Ini sekarang waktunya. Ya, kita bisa lihat apa yang terjadi atas Indonesia aja. Ya, kita berharap semua juara, Thomas Uber juara, ya ini udah luar biasa masuk semifinal setelah 16 tahun, bahkan Indonesia bisa 4 besar, kita ranking 134 tapi bisa nomor 4, itu nggak ada yang kebetulan, saudara, ya artinya Tuhan sedang menyatakan memang tidak bisa maksimal juara 1 karena tetap hukum alam berlaku, ya hukum alam berlaku, olahraga itu harus stamina kuat, ya kemudian mental kuat, tetapi sudah mencapai level ini itu sudah luar biasa. Nah, ini juga begitu dengan anak-anak Tuhan, ya tidak jadi ekor tapi jadi kepala. Demikian juga dalam bisnis, saudara, ada perbedaan anak Tuhan dan bukan anak Tuhan. Silakan buktikan, ya apa yang hilang Tuhan kembalikan. Saya ini udah hilang, rumah saya Pondok Indah hilang, kesalahan saya. Ya, tapi juga rumah Bandung udah milik negara, tempat saya tinggal. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Anda boleh ketik di Google Map Rumah Kentang, Roemah bahasa ini, Rumah Kentang 1908. Itu restoran paling lama sekarang di Bandung.
Saya tidak pernah membayangkan ada passive income, dulu pernah ikut MLM, wah kita buat passive income, nanti di hari tua ada income, uang bekerja untuk kita, ya. Tetapi saudara, betul apa yang hilang Tuhan kembalikan. Hanya rumah di Bandung ini jadi milik saudara, ya, bahkan sekarang jadi restoran, ya, restoran Rumah Kentang 998. Jadi itu bukti transformasi. Itu bukti. Jadi salah satu transformasi cirinya apa? Katakan bersama saya, apa yang hilang Tuhan kembalikan. Amin saudara. Jemaat yang hilang, impian yang hilang, cita-cita yang hilang, semangat yang hilang, ya, on fire, penginjilan yang hilang, jam doa yang hilang, kasih mula-mula yang hilang, Tuhan kembalikan 7 kali lipat, bahkan berkali-kali lipat. Amin saudara. Silakan buktikan, Alkitab bukan katanya tapi faktanya. Amin saudara. Jadi pemulihan di segala bidang, reformasi, restorasi, kebangunan rohani, transformation. Ujung-ujungnya adalah pertobatan massal. Goalnya pertobatan, pengenalan akan Tuhan. Oke, lebih cepat lagi. Nah saudara, di akhir zaman akan terjadi kegoncangan, kesukaran besar. Jadi tetapi kita gereja tidak tergoncangkan. Kita dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bahkan kita akan luput dari malapetaka. Katakan bersama saya, di akhir zaman terjadi kegoncangan yang besar. Tapi gereja tidak tergoncangkan. Luput dari malapetaka. Tampil beda. Amin saudara. Nah, wah, kita sama-sama satu rumah, kok ini apa, kebanjiran, ada kebakaran, ada kerusuhan, kok rumah-rumah itu aman-aman aja ya, kok nggak ada kegoncangan. Tertanya, kok kamu bisa tenang-tenang aja, kok air bisa lewat ya, benar kan sama-sama kita rata, tapi kok nggak masuk ke rumah kamu. Lalu kita jawab, itulah karya Kristus dalam hidup saya. Amin saudara. Karya Yesus dalam hidup saya. Ada perbedaan, tampil beda, kita tidak tergoncangkan. Nah, tetapi kegoncangan itu nyata, ya, ekonomi, sosial, budaya, dunia goncang, tetapi anak-anak Tuhan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita membawa kerajaan Allah. Nah, bagian B, tapi di akhir zaman juga terjadi kebangunan rohani. Injil akan diberitakan ke seluruh dunia. Ya, artinya apa? Injil itu adalah menyelamatkan, kekuatan Allah. Injil terjadi pertobatan massal, penuaian besar. Menuntaskan amanat agung, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Saya tidak pernah terbayang, saudara, 3 tahun ini kami ada pelayanan pasundan menyembah. Ya, jadi tiap hari Minggu sore nanti, lalu hari Rabu kita berdoa untuk kota-kota. 50 juta orang Sunda belum mengenal Yesus. Berarti masih lama Tuhan mau datang Pak, karena banyak yang belum diselamatkan. Tetapi saudara, kita udah punya database semua kota kabupaten baik Jawa Barat dan Banten. Lengkap semua pesantrennya, yang besar-besar ada fotonya, kita tumpang tangan, kita doanya seperti itu. Ya, kemudian tempat keramat, makam-makam keramat, tempat-tempat yang dikunjungi, lalu pencak silat, organisasinya lengkap semua kota, perguruan tinggi, setiap kota di Jawa Barat ternyata ada perguruan tinggi. Kita doakan banyak mahasiswa Kristen bangkit, industri yang ada, pabrik-pabrik yang besar-besar, supaya ada persekutuan karyawan dan sebagainya. Amin saudara. Nah dari situ untuk membangun atmosfer kerajaan surga di setiap kota dan kabupaten. Dan ternyata hasilnya luar biasa saudara. Laporan satu tempat keramat runtuh, ada longsor, hancur. Lalu banjir bandang yang di Banten pada waktu bendungan Jokowi itu sungai jebol, sungai Banten langsung banjir bandang. Itu tempat keramat yang di kota Banten lama yang di tepi laut itu anyut sampai ke tengah laut. Jadi betapa doa itu besar kuasanya. Amin saudara. Jadi tempat-tempat yang keramat diruntuhkan. Pandeglang adalah kota yang tidak ada gereja sama sekali. Kota itu tidak boleh berdiri gereja, tidak boleh ibadah. Tetapi apa yang terjadi? Pecah telur saudara. Tahun lalu di tempat karoseri, ya tempat perbaikan truk dan bus, di situ ada ibadah tiap minggu, mulai 100 orang, 200 orang. Wah, Cilegon dilarang ada gereja. Silakan, gereja dilarang, tidak boleh ada izin. Tetapi tahu ada berapa gereja di Cilegon? Di kota Made Cilegon ada 25 gereja ibadah hari Minggu. No problemo, nggak perlu pakai izin, yang penting orang bisa ibadah. Lah ibadah di mana? Ruko-ruko? Enggak juga. Ya di gedung-gedung serbaguna Krakatau Steel, gedung serbaguna Asahi Gelas, gedung serbaguna Barito Pasifik dan sebagainya. Tuhan bisa pakai segala cara. Amin saudara. Nah dari situlah dunia melihat Yesus itu hidup dan akhirnya orang-orang Sunda ini pun bergabung dengan Tuhan Yesus. Kegoncangan dan kebangunan rohani terjadi bersama-sama.
Klik berikutnya. Nah, ini ayatnya saya tidak baca, kita nanti. Satu kali lagi akan menggoncangkan bukan hanya bumi tapi langit juga, Ibrani 12 ayat 26, tapi ayat 28-nya kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi aminkan itu. Ya, jadi selama nanti kita lihat, waduh ini kenapa dolar udah tembus juga ke 17.000. Ini gimana sih Jokowi? Ini gimana sih politik? Mari kita lihat dari sudut pandang Tuhan. Anak-anak Tuhan sungguh amat baik. Amin. Katakan saya tidak tergoncangkan. Oke, klik berikutnya. Nah saudara, kenapa terjadi kegoncangan? Kegoncangan ini terjadi karena manusia makin jahat. Nah ini panjang, saya tidak bahas, 2 Timotius 3:2-5, nanti Anda bisa baca sendiri. Karena manusia tuh egois, cinta sendiri, materialistis, ya, ateis dan seterusnya, klik aja terus. Dia jadi sadis, ayat 3, lalu ayat 4 pengkhianat, lalu ayat 5 munafik, ya nanti ini baca aja. Jadi manusia itu makin 18 kejahatan manusia. Dan itu ada semua di sekitar kita, betul saudara? Itu yang membuat kesukaran terjadi. Lalu Lukas 21:8 terjadi penyesatan, ada mesias palsu, muncul nabi-nabi palsu. Lalu ayat 9 peperangan, perang dunia 1-2 menuju 3-4-5 pemberontakan. Ayat 10-nya bangsa lawan bangkit lawan bangsa, kerajaan lawan kerajaan, perang di mana-mana. Klik berikutnya. Ayat 11-nya gempa bumi makin dahsyat, ya terjadi tsunami, penyakit sampar, wabah penyakit ini mulai lagi. Ada kawan saya mau ke Australia, sekarang harus vaksin lagi. Bukan hanya vaksin, Pak saya udah booster, lapor ke kedutaan besar. Oh tetap booster ketiga kali. Bahkan ada lagi suntik anti penyakit kulit, macam-macam lah. Karena sedang wabah di luar negeri. Kelaparan ini bicara krisis ekonomi. Banyak hal yang mengejutkan, perubahan politik ekonomi, ya termasuk kita mengalami juga banyak hal mengejutkan. Tanda dahsyat dari langit, perubahan cuaca yang ekstrim. Wah kemarin ini seminggu panasnya luar biasa, ya sampai di Singapura itu 38 derajat panasnya teman saya di sana. Nah ini perubahan cuaca ekstrim. Nah tetapi ayat 25 akan ada tanda di matahari, bulan dan bintang, bangsa-bangsa ketakutan, kebingungan. Kenapa? Ada deru, badai-badai raksasa dan gelombang tsunami akan melanda dunia. Nah ini kesukaran semua. Ya tanda-tanda akhir zaman semua nggak ada yang bagus. Klik berikutnya. Kamu akan ditangkap, dianiaya. Aduh Pak jangan dilanjutkan Pak, ngeri Pak. Diserahkan, dihadapkan karena namaku. Matius 24 ayat 9, kamu akan disiksa, dibunuh, dibenci karena namaku. Saudara kita harus jujur, kita harus seimbang beritanya. Ada aniaya, ada hamba Tuhan atau orang-orang Kristen sekarang lagi di penjara di Indonesia, ada. Cuma nggak terekspos. Tetapi saudara melalui aniaya, di sini kesempatan untuk bersaksi. Ya jadi terjadi lawatan juga. Oke. Klik berikutnya. Nah ini paling seru nih, orang akan mati ketakutan, cemas berhubung dengan selain menimpa bumi ini, sebab kuasa lain goncang. Waduh di mana-mana rusuh, di mana-mana kacau, di mana-mana anak muda jadi sadis, ya. Kemudian orang jadi banyak yang kesurupan, pembunuhan, mutilasi, ya masuk ke hotel aman-aman pulang sudah di dalam tas koper dipotong, ngeri. Ya ekonomi morat-marit dan apa jawabannya, apa solusinya, bagaimana menghadapinya? Kita orang Kristen jawab, Yesuslah jawabannya. Amin saudara. Ketika semua udah ketakutan, udah stres, stroke, stop. Nah kita orang Kristen jawab, Yesuslah jawabannya. Tapi kalau ada orang Kristen ikut-ikutan mati ketakutan, Oma Irama akan nyanyi lagu terlalu. Karena Allah tidak memberikan pada kita roh ketakutan. Oke, nah di puncak segala kegoncangan itu ayat 27 orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kuasa kemuliaannya. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ayat 28, apabila kamu melihat semua peristiwa ini terjadi, tanda-tanda akhir zaman ini terjadi, angkatlah wajah, penyelamatan sudah tiba, Yesus akan segera datang kembali. Jadi artinya lebih on fire, katakan lebih on fire, lebih menyala dalam Tuhan, lebih bergairah dalam Tuhan, naik level, unggul di atas rata-rata orang Indonesia. Nah sekarang waktunya kita orang Kristen unggul, ya generasi Daniel saudara. Daniel itu dianiaya, Sadrak Mesak Abednego dianiaya. Tetapi Sadrak Mesak Abednego tidak kebakar. Dan waktu Nebukadnezar melihat Sadrak Mesak Abednego tidak terbakar, Nebukadnezar berkata, terpujilah Allahnya Sadrak Mesak Abednego. Ketika orang melihat orang Kristen dianiaya tapi tidak ada yang murtad, terpujilah Tuhannya orang Kristen, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Ketika
Darius melihat Daniel tidak dimakan singa lapar, maka Darius berkata, terpujilah Allahnya Daniel, terpujilah Allahnya orang Kristen, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Transformasi terjadi. Amin saudara. Katakan kanan kiri, jangan takut dianiaya. Karena lewat aniaya ini Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Penyelamatan sudah dekat. Oke, lebih cepat lagi. Nah, tetapi juga ada transformasi, ya, Kisah Rasul 3 tadi, pemulihan segala sesuatu, kebangunan rohani yang besar. Kenapa bisa terjadi kebangunan rohani yang besar? Karena Injil kerajaan ini akan diberitakan seluruh dunia. Baru tiba kesudahannya. Yesus baru akan datang kalau sudah Injil diberitakan. Wah, masih lama dong, Pak. Ya oke lah, lama, cepat, relatif. Tetapi Tuhan bisa merubah satu bangsa dalam satu hari. Bisa mempertobatkan dalam satu hari. Oke, jadi di sini ada revival kebangunan rohani. Klik berikutnya. Nah, Zakaria 2:11 katakan, dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu, dan akan menjadi umatku, dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Katakan bagian A-nya sama-sama 3-4. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu. Ulangi lagi 3-4. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu. Nah, saudara, bangsa Aceh akan bergabung dengan Tuhan Yesus, bangsa Minang akan bergabung dengan Tuhan Yesus, bangsa Sunda akan bergabung dengan Tuhan Yesus. Amin saudara. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Amin. Nah, klik berikutnya. Saudara, ada quotes di sini. No rapture before revival, no revival before reformation. Tidak akan ada rapture, Tuhan tidak akan datang kembali sebelum terjadi kebangunan rohani. Jadi yang kita hadapi sekarang ini apa? Kita mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Yesus. Ya, jangan kita terjerat oleh duniawi, kedagingan, jangan murtad. Tetapi yang paling penting kita harus mempersiapkan diri karena mau ada kebangunan rohani. Tuayan mengunim, Indonesia bergabung dengan Tuhan Yesus. Amin saudara. Indonesia suku bangsanya paling banyak, ya, 700 plus bahasa, 1200 suku kaum dan bahasa, itu akan menggabungkan diri dengan Tuhan Yesus. Tetapi supaya kita siap revival harus reformation. Reformation apa? Ya, kita jadi muridkan, kita dewasa rohani maksudnya. Ya, tubuh jiwa dan roh sempurna tak bercacat, kita mengejar kekudusan, kita dimuridkan untuk memuridkan, kita dewasa rohani. Katakan dewasa rohani. Oke, klik berikutnya. Nah, transformasi ini terjadi untuk apa? Satu, mempersiapkan mempelai Kristus. Kapanpun Tuhan datang, kita siap diangkat. Katakan bersama saya, kapanpun Tuhan datang, saya pasti diangkat. Oke, yang kedua, melipat gandakan pekerja Kristus. Tuayan banyak, pekerja sedikit, kata Alkitab. Nah, transformasi untuk percepatan penuaian. Katakan percepatan penuaian. Nah, yang ketiga adalah mempersatukan tubuh Kristus. Karena Yesus kepala, dia akan nempel di tubuhnya. Kalau tubuhnya masih tercerai-berai, tangannya ke sana, kakinya ke sana, ini kepala gentayangan, jadi menakutkan. Ya, ketika tubuhnya udah menyatu, maka kepala menyatu dengan tubuh, yaitu gerejanya, maka disitulah surga bumi menyatu. Oke. Nah, saudara, klik berikutnya. Injil itu lawatan Tuhan akan bergerak dari timur ke barat. Ada ayat yang menarik, klik berikutnya, terambil dari Markus 16 ayat 8c. Ya, ini hanya ada di Alkitab Indonesia atau Alkitab bahasa Aramaik. Nah, Alkitab ini sekarang banyak versi. Ada terjemahan dari bahasa Ibrani, Aramaik maupun Yunani. Nah, ternyata saudara, terjemahannya sama isinya, tetapi kurang tajam, ya, kurang gigit bahasanya gitu. Nah, di sini di yang merah ini dikatakan, sesudah itu Yesus sendiri, ini setelah Yesus bangkit dari kematian, dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Jadi Injil ini akan bergerak dari timur ke barat, ya, polanya ini dari timur ke barat. Oke, klik berikutnya lebih cepat. Di dalam Markus 16 ayat 8c, saudara, pertama kali Injil diberitakan di Yerusalem. Petrus kali khotbah 3.000 orang bertobat, ya. Nah, ini saudara, Pentakosta pertama disebut. Gelombangnya masih gelombang 1-3 meter, masih gelombang ini, tapi pertobatannya luar biasa. Kemudian dari timur ke barat, mana baratnya Yerusalem? Eropa. Ya, nanti kita lihat gambarnya, Eropa terus ke Amerika, Amerika ke Asia, Asia kembali ke Yerusalem. Mulai dari Wales di Inggris, satu kota tobat semuanya, sampai pengadilan sepi karena nggak ada yang berbuat jahat, semua penjara kosong. Kemudian di New Hebrides di Amerika Utara di Kanada, dan puncaknya di Azusa Street Los Angeles, ya, tahun 1900-an itu ratusan ribu bertobat.
Billy Graham sekali KKR 300.000 yang datang, ya. Tetapi di Pentakosta ketiga ini mulai Asia Timur Raya, mulai dari Korea Selatan, kemudian Cina, kemudian Asia Afrika, Benny Hinn KKR yang datang jutaan, ya, ketika di Ancol 1,5 juta yang hadir. Nah saudara, ini jutaan petobat, ini gelombangnya besar sekali, ya. Kalau di Amerika, Eropa itu 3-5 meter, Amerika ini sudah 5-7 meter, kita lihat aja gambarnya. Oke, klik, ya. Mulai dari Yerusalem klik aja. Nah kemudian ke timur ke barat, mana baratnya, pelan-pelan dulu. Nah ini dulu. Nah saudara, Eropa perlu waktu 1.400 tahun untuk mengalami transformasi. Dimulai dari Protestan, ya, diprotes Katolik, kemudian terjadi revolusi industri, kaya raya Eropa sehingga bisa kirim banyak misionari, ya, lahir Protestan, Katolik, Presbyterian, Metodis, Anglikan, Bala Selamatan, itu semua menginjil. Gelombang 3-5 meter ini betul-betul membuat seluruh dunia, walaupun caranya agak kurang tepat lewat penjajahan, tetapi seluruh dunia akhirnya mendengar Injil, ya. Nah kemudian dari timur ke barat, mana baratnya Eropa? Amerika, klik berikutnya. Nah Amerika ini saudara gelombangnya lebih besar. Ini ada catatannya nanti di modul terakhir, ya. Ini waktunya tinggal 10 menit lagi. Nanti yang berikutnya saya tidak akan baca lengkap. Tapi ini ceritanya aja, 5-7 meter. Orang kalau naik kapal 5-7 meter, apa yang terjadi? Mabok, betul nggak? Mabok laut. Nah ini gereja mabok. Lahir gereja mabok itu gereja apa Pak? Gereja Pentakosta, gereja karismatik. Nah itu lahir di Amerika. Amerika hanya butuh waktu 300 tahun untuk mengalami transformasi. Apa cirinya? Ekonominya maju. Transformasi itu apa? Cirinya ekonominya maju, lalu mereka bisa kirim misionari. Televisi Kristen muncul dari sana, misionari, dan dana-dana misi ke pedalaman itu Amerika diberkati Tuhan. Nah dari Amerika timur ke barat, mana baratnya Amerika? Baratnya Amerika adalah Asia. Klik berikutnya. Nah klik lagi. Nah Asia yang pertama kali dilaut Tuhan itu Pyongyang. Sekali lagi, klik lagi. Pyongyang itu sekarang jadi ibu kota Korea Utara. Itu dulu pusat kebaunan rohani, terus ke selatan, ke Korea Selatan. Nah saudara, apa ciri transformasi? Ekonominya maju, muncul Daewoo, Samsung, Gold Star, Lotte. Wah, Korea maju, Kristennya 70%, mereka kirim penginjil ke seluruh dunia. Ada 1.000 menara doa, bukit doa di sana. Revival, kegerakan rohani, maju di segala bidang. Masuk ke Cina, di Cina sempat sehari 20.000 orang bertobat. Ya, sekarang di Cina konon katanya sudah lebih dari 200 juta Kristennya. Ya, kalau Anda ke Israel itu nggak ada minggu tanpa Cina. Rombongan dari Cina itu selalu ada, saudara. Mereka sama kayak Indonesia, nggak takut bom, ya. Dan itu tahun lalu sudah mencapai 1 juta wisatawan Kristen Cina yang memberkati Israel. Nah, saudara, Cina ekonominya maju luar biasa, 15%, teknologi maju. Kenapa? Karena orang Kristennya juga maju. Jadi bukan kan ateis, kan Taoisme, iya, tapi Kristennya berkembang cepat. Bahkan ada yang sudah berkata udah 300 jutaan, gereja rumah aja 35.000 gereja di rumah-rumah, luar biasa. Nah dari Cina kemana? Singapura. Singapura hanya butuh 7 tahun, kalau Cina itu 30 tahun, kalau Korea Selatan 50 tahun ya untuk transformasi. Nah Singapura 7 tahun. Nah setelah Singapura mana? Indonesia. Katakan sekarang waktunya Indonesia. Indonesia maju nggak ekonominya? Maju 5%. Kemudian gerejanya maju nggak? Maju. Kita gerejanya sekarang menara doa terbesar di dunia ada di Indonesia. Pertobatan massal terbesar. Gereja-gereja raksasa, gereja mega church sekarang paling banyak di Indonesia. Ya di semua mall ada, bahkan satu-satunya McDonald dan Kentucky Fried Chicken yang ada gereja hanya di Indonesia. Jadi di atasnya McDonald biasa buat ulang tahun anak itu dipakai ibadah. Sampai orang bingung, this is Kentucky Fried Chicken, ya, yeah. Why there is a church here? Nah itulah Indonesia. Oke. Nah dari Indonesia akhirnya klik lagi, Injil akan kembali ke Yerusalem. Amin saudara. Nah jadi saudara ini gelombangnya lebih cepat nih. Kalau di 5-7 meter di Amerika, di Korea ini 7-9 meter, cepat 50 tahun. Nah Indonesia lebih ngeri saudara, 9-11 meter itu artinya apa? Tsunami. Jadi 3 tahun ke depan ini cepat sekali. Percepatan saudara, luar biasa. Ya, memang nggak masuk akal.
Tapi bukan nggak masuk akal, akalnya belum masuk. Nggak masuk akal Pak orang bisa keluar angkasa, nyatanya sampai luar angkasa, apa? Akalnya belum masuk. Ya memang kami berat saudara, saya di jaringan doa, mulai bulan Januari, Februari itu, Pak ini nomor 2 yang akan jadi, tapi ada Gibrannya gimana? Ya, orang nggak usah pikir Tuhan mau nomor 2. Sampai saya ini dukung membantu untuk yang Ganjar terus terang masuk akal. Ya, tetapi apa yang terjadi pas hari Selasa itu sebelum besoknya ini mimpinya aneh saudara. Ya ikut rapat kabinet, lalu kata Prabowo, nah ini ada pendeta nih, udah doa kabinet kamu lakukan. Lalu ada acara, loh kok kita terus yang Kristen yang bukan hanya sembahyang cara Islam tapi cara Kristen. Langsung saya lihat, oh benar juga, karena udah masuk banyak di sini dari Menara Doa Padang, Menara Doa Jambi, Menara Doa Asia, Afrika, Eropa, Amerika, semua ke 02. Ya, jadi akhirnya memang betul. Bahkan kalau nanti saya kasih kirim juga ke ibu, kami waktu di Israel kemarin pakai gemoy, ya, gemoy. Ya. Kami dari Israel, kami dari Mesir, selamat Prabowo Gibran, ya, oke gas. Ya memang itu, ya itulah susah, nggak masuk akal, tapi ya akal yang belum masuk. Justru pada masa inilah percepatan terjadi, bukan orangnya yang jadi presidennya, Tuhan ambil alih kelemahan. Gereja akan memimpin dalam transformasi. Katakan kanan kiri, siapkan dirimu. Oke, yang berikutnya ini cepat-cepat aja, klik aja. Nah saudara, sekarang ada pusat-pusat kebangkitan rohani, diklik aja terus. Itu ada Manado, Medan, Manokwari, kemudian ada transformasi Papua, transformasi NTT, dan saya klik aja terus. Saya ya klik lagi terus. Nah saya ada di transformasi Sunda. Nah nanti puncaknya ini, pusatnya ada di di Sentani, Jayapura. Ini dari timur ke barat. Ini menara doa yang didirikan atau diresmikan oleh Yerusalem, baik House of Prayer maupun oleh Sukat Halel. Ini Jayapura ini jadi motor kegerakan transformasi Indonesia sekarang di Sentani. Oke, klik berikutnya. Nah ini menarik saudara. Ada 2 raksasa akan dihancurkan oleh Tuhan. Yang pertama namanya raksasa komunis, yang kedua namanya radikalisme atau jihad. Nah, langsung gambar-gambar aja. Saudara, raksasa komunis hancur, klik aja terus. Mulai tembok Berlin runtuh, pelan-pelan. Ya, kemudian Uni Soviet bubar, kemudian Hong Kong kembali ke Cina, dan akhirnya sekarang klik sekali lagi, dan sekarang raksasa jihad radikalisme akan diruntuhkan oleh Tuhan. Nah, sekarang kita masuk bagian terakhir ini agak cepat, ya. Karena mana timur tengahnya Pak, dari tadi Bapak mau cerita Gog Magog. Oke. Bagian B, bagian C ini cepat, bagian D mah tinggal baca aja. Oke, sekarang kita lihat tentang menuju Perang Dunia Ketiga. Ini waktunya udah lewat saya, boleh ya dikit lagi ya. Oke, pengkhotbah berkuasa. Mau setengah jam lagi siapa takut. Oke, nah saudara, ini menarik saudara. Ini Perang Dunia Ketiganya itu sesudah rapture sebetulnya. Ya, sesudah kita pengangkatan, sudah datang kembali, baru Yeskiel 38, 39 tergenapi. Tetapi menuju ke sana, ya, semua sudah menuju ke sana. Oke, klik berikutnya. Tadi kita sudah lihat bahwa akan ada meterai sangkakala cawan murka. Nah, kita lihat sekarang meterainya, klik lagi. Ya, saudara lihat meterai kedua, ada kuda merah. Kuda putih ini adalah penyesatan, kuda merah ini peperangan, kuda hitam kelaparan, kuda pucat ini kematian, martir dan seterusnya. Nah, saudara, yang membuka meterai adalah Tuhan Yesus. Nah, kuda merah, klik lagi. Ini nanti ada 3 perang, ada Perang Dunia Ketiga, Perang Dunia Keempat, dan Perang Dunia Kelima. Perang Dunia Ketiga ini Gog Magog, Rusia, Iran, Turki lawan Israel. Perang Dunia Keempat, Eropa, Liga Arab melawan Israel. Perang Dunia Kelima, Cina, Asia Timur, dan seluruh dunia melawan Israel. Ini 3 perang. Dan 3-tiganya Tuhan izinkan ada supaya dunia tahu akulah Tuhan. Amin. Oke. Klik berikutnya. Nah, kita sudah lihat tadi gambar di sini bagaimana revival dulu, kebangkitan rohani, rapture, kemudian bait Allah ketiga akan berdiri. Nah, ini ada perang Gog Magog. Klik berikutnya. Nah, ini ayat-ayatnya ya. Dalam terjemahan baru dari Yeskiel 38 ayat 1 dikatakan, datanglah firman Tuhan kepadaku, ayat 2-nya, yaitu Raja Agung negeri Meseh Tubal. Ini yang saya kasih biru, Raja Agung. Nah, kembali ke perjanjian lama, terjemahan lama. Di terjemahan lama
ayat 2-nya dikatakan yang biru tuh Raja Rus, Meseh dan Tubal. Nah Rus ini adalah kata dari Rusia. Kok bisa beda Pak terjemahannya? Nah ini pakai bahasa asli Ibrani, ada lagi yang pakai bahasa Yunani, Septuaginta. Nah jadi Raja Agung ini yang Septuaginta, yang diterjemahkan Yunani. Kalau yang Rus ini yang asli dari bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik. Nah jadi mengarah kepada Rusia. Oke, diulang lagi di ayat 3. Kalau diulang berarti penting. Di terjemahan baru Raja Agung, terjemahan lama Hai Juj Raja Rush. Nah umat Islam menggunakan terjemahan lama perang Juj Majuj. Kalau bahasa terjemahan baru Gog Magog ya. Tetapi Juj Majuj mereka beda dengan Gog Magog kita. Nah di sini Raja Rus, Meseh dan Tubal. Meseh adalah nama kuno dari Moskow, ibu kota Rusia Barat. Tubal adalah nama kuno dari Tobolsk, ibu kota Rusia Timur. Ya, jadi ini bicara tentang Rusia, Moskow dan Tobolsk. Tahu dari mana Pak? Klik berikutnya. Magog ini anak Yafet, cucu Nuh. Ini adalah daerah utara Eropa Timur. Meseh keturunannya memakai kata Moskow ini dari Wikipedia. Tubal juga Tobolsk dari Wikipedia. Jadi bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi Gog di tanah Magog adalah koalisi Rusia, bukan Uni Soviet. Ya, dulu Uni Soviet pecah. Nah, jadilah Rusia, Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan, Ketan banyak sekali. Kita kalah oleh Uzbekistan. Sepak bola. Lalu ayat 5. Nah, ayat 5 di sini ada koalisinya, yaitu orang Persia, Ethiopia dan Put menyertai mereka. Jadi siapa yang menyertai Rusia tadi? Persia, Ethiopia, Put. Lalu ayat 6 ada juga orang Gomer dan Betogarma. Siapa Persia, Ethiopia, Put, Gomer, Betogarma? Klik berikutnya. Persia adalah Iran, ya. Jadi ini keturunan Yafet semua, ya, keturunan Yafet. Jadi orang Iran itu bukan orang Arab, ya. Jadi sekarang Iran menyerang Israel ini bukan Arab, tetapi orang keturunan Yafet, bukan orang Semit. Ethiopia ini Afrika Tenggara, keturunan Ham, ya. Dan Put ini Afrika Utara, Libya juga Sem dan Ham campuran. Ya Afrika Utara ini banyak orang Arab karena mereka menyebarkan agamanya dengan perang. Lalu Gomer ini adalah negara Turki dan Betogarma adalah pecahan Uni Soviet. Betogarma itu Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan dan sebagainya. Nah berita terkini sekarang, Rusia, Putin selalu berkoalisi dengan Turki, Erdogan dan Iran, Ibrahim Raisi. Betul nggak saudara? Nah ini fotonya saudara. Di mana ada Rusia, ada Putin, di situ selalu ada Erdogan, Turki dan selalu ada Ibrahim Raisi, Iran. Dan di sini mereka trilateral summit, Iran, Rusia, Turki. Selalu mereka bertiga. Kenapa? Karena sesuai dengan firman Tuhan. Katakan bersama saya, sesuai dengan firman Tuhan. Ini buktinya bahwa firman yang kita pelajari adalah firman yang hidup. Amin saudara. Jadi kalau saudara mulai ragu-ragu, oh Tuhan, apakah janjimu seperti fajar pagi hari? Apakah firmanmu ya dan amin? Kalau Anda mulai ragu-ragu dengan firman Tuhan, belajar akhir zaman. Lihat aja semua ayat di akhir zaman buktinya ini. Nubuatan gini buktinya ini. Ini faktanya. Ini buktinya Alkitab adalah ya dan amin. Amin saudara. Sudah berkoalisi belum mereka? Sudah. Sekarang Iran dapat pesawat Su ya untuk menyerang Israel. Turki ada NATO. Tapi Turki akhirnya kemarin menerima Hamas yang akhirnya diusir dari Qatar, mereka akan pindah ke Turki. Nah saudara, ini semua geopolitik ini sudah dicatat di Alkitab. Katakan, firman Tuhan akurat. Sesuai dengan apa yang difirmankannya. Saya diselamatkan, sehat, unggul, lebih dari pemenang. Katakan kanan kiri, cinta firman Tuhan. Oke, klik berikutnya. Nah, saudara, Iran membahas Gaza dengan Putin, Erdogan. Selalu tiga orang ini. Kenapa? Sesuai dengan firman Tuhan, Yeskiel 38. Nah, saudara, tapi ada negara lain yang tidak ikut berperang lawan Israel. Klik berikutnya, itu Sheba dan Dedan. Lalu ada negara Tarsis. Nah, siapa Dedan dan Sheba ini adalah negara Jazirah Arab, yaitu Yordania, Arab Saudi, Yaman, Oman, Bahrain. Nah menarik saudara, sekarang Yordania, Uni Emirat Arab dan Bahrain berdamai dengan Israel. Kenapa kok bisa berdamai dengan Israel? Karena sesuai dengan Alkitab. Sesuai dengan Alkitab, Sheba Dedan yaitu negara Yordania,
Uni Emirat Arab, Bahrain itu berdamai. Nah, ini kenapa perang 7 Oktober? Karena rencananya 10 Oktober tahun lalu Arab Saudi akan berdamai dengan Israel. Arab Saudi sudah siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel karena semua timnya sudah di Riyadh. Nah, mengetahui hal ini, wah bahaya ini, nggak rela. Maka Iran lewat Hamas serang Israel tanggal 7 Oktober sehingga perdamaian gagal. Tapi sekarang ramai lagi, Arab Saudi akan tetap berdamai. Ini berita terbaru, saudara. Nah, kalau Arab berdamai dengan Israel, maka apa yang terjadi? Akan ada penerbangan langsung dari Tel Aviv ke Madinah. Wah, seru kan? Artinya apa? Artinya Israel akan membantu Arab Palestina Muslim untuk mudah dalam naik haji. Orang yang tadinya anti Israel jadi bingung. Lah, ini orang Israel ternyata membantu Palestina, membantu umat Muslim untuk naik haji. Nah, Arab Saudi segera menyusul. Nah, Tarsis ini Eropa dan Amerika. Ya, Tarsis ini ada Eropa dan Amerika pendukung Israel. Nah, berikutnya, klik berikutnya. Nah, Tuhan berperang ganti Israel untuk memperkenalkan dirinya. Tadi kita udah bahas agak panjang lebar. Ya, klik aja. Nah, contohnya ayat 2. Bernubuatlah melawan dia, aku akan menjadi lawanmu. Ya, ayat 1, Tuhan akan menjadi lawan daripada Rusia. Klik berikutnya. Aku akan menghukum dia. Ya, klik berikutnya. Supaya dunia tahu bahwa akulah Tuhan. Jadi Tuhan yang akan menghukum koalisi Rusia, Turki dan Iran. Klik berikutnya 39 ayat 1. Aku akan menjadi lawanmu, aku akan memukul. Nah, jadi saudara, Tuhan yang berperang ganti Israel. Klik berikutnya. Engkau akan rebah. Kemudian engkau rebah lagi. Aku mendatangkan api atas Magog dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Nah, yang atas juga sehingga bangsa-bangsa akan tahu bahwa Tuhan itu Yesua, Yahweh itu Tuhan. Dan mereka akan membakar 7 tahun. Jadi ini kekalahan yang luar biasa Rusia, Turki, Iran. 7 tahun untuk membakar semua senjatanya. Klik berikutnya. Bahkan Yesaya 39:12 perlu 7 bulan untuk mengubur mayat-mayat mereka. Wah, Tuhan berperang ganti Israel. Tuhan dilawan. Ayat 14, 7 bulan untuk mengubur. Jadi kekalahan yang sangat parah di pihak Gog Magog. Supaya apa? Dunia tahu bahwa Yesua itulah Tuhan. Nah, ayat 25-nya sekaligus aku akan memulihkan keadaan Yakub. Ya, klik berikutnya. Dan seluruh Israel, mereka akan diam dengan tentram di tanah mereka. Ayat 27, aku akan menunjukkan kekudusanku kepada bangsa-bangsa. Jadi Tuhan akan menyatakan dirinya. Nah, berikutnya intervensi sampai puncaknya perang Armageddon. Lihat, aku datang seperti pencuri, aku akan mengumpulkan di Armageddon ayat 16. Nah, ini nanti Tuhan Yesus akan berperang dengan adil. Kali ini Yesus sendiri turun untuk berperang melawan bangsa-bangsa. Nah, bagian 3-nya, Epifania, Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai Yahweh Elohim. Ya, tadi sudah kita baca ini yang Armageddon. Klik berikutnya. Ayat 13 Wahyu 19, dia adalah firman Allah yang datang ke dunia ini. Saya tidak bahas lagi. Terakhir ayat 16-nya, Yesus adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi Tuhan akan terus intervensi. Kalau di perang Gog Magog, Tuhan lewat perang memenangkan perang atas Rusia, tapi di perang Armageddon Tuhan menyatakan dirinya. Dia sendiri yang dilihat oleh bangsa-bangsa. Maka ayat 27 klik berikutnya, orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Tandanya harus stop. Oke, nggak apa, 5 menit lagi. Ya, pengkhotbah berkuasa. Dikit lagi. Pada waktu itu tampak anak manusia turun dari surga. Mereka akan melihat anak manusia. Inilah Epifania. Tuhan menyatakan diri. Nah, kalau udah Tuhan menyatakan diri, seluruh dunia jadi Kristen. Kerajaan 1000 tahun seluruh dunia agamanya apa? Kristen. Bukan agamanya Kristen, semua percaya Yesus. Karena agama tidak menyelamatkan, Yesuslah yang menyelamatkan. Amin, saudara. Nah, akhirnya doa Bapa kami digenapi. Klik lagi, satu lagi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kerajaan Allah datang, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Itulah kerajaan 1000 tahun. Oke. Kita akan tutup di bagian C, sedikit lagi. Silakan masuk bagian C-nya. Ya.
Nah saudara, menuju Perang Dunia Ketiga ini menuju keadaan aman dan damai. Susah membayangkan Arab Islam damai dengan Israel. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Akalnya belum masuk. Karena ayatnya berkata demikian. Klik berikutnya. Tadi dikatakan bahwa Israel ini keadaannya aman dan damai. Berarti akan ada perdamaian di Timur Tengah. Ada perang, ada damai juga. Susah bayanginnya. Ada kegoncangan, tetapi ada kebangunan rohani. Ada tribulation, ada transformation. Tapi inilah dua-duanya terjadi bersama-sama. Ketika gunung meletus, ada yang kena dampak, ada juga yang aman-aman, walaupun satu kompleks. Nah, di sini Israel ini akan diserang dalam keadaan aman dan tentram. Klik berikutnya. Sekali lagi ini kata-kata tentram, aman. Klik lagi. Mereka diam di pusat bumi, aman dan tentram. Kok bisa aman dan tentram? Karena keturunan Ismail berdamai dengan keturunan Ishak. Nah, klik berikutnya. Inilah yang disebut dengan Abraham Accord, perjanjian damai. Itu nubuatannya di Yesaya 19 ayat 25-28. Jadi negara-negara Arab Muslim akan berdamai dengan Israel. Di dalam Yesaya 19:23, pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur, ke Syria. Orang Asyur dapat masuk ke Mesir dan orang Mesir ke Syria. Mesir akan beribadah bersama dengan Asyur. Ayat 24, Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur, suatu berkat di atas bumi. Jadi Mesir, Israel dan Syria akan menjadi berkat bangsa-bangsa. Kenapa? Karena tiga-tiganya keturunan Abraham. Mesir itu adalah Ismail, keturunan Hagar. Israel adalah Ishak, keturunan Sarah. Nah, kalau Asyur keturunan siapa? Abraham punya istri 2 atau 3? 3. Siapa istri ketiga? Ketura. Dari Ketura lahirlah Asyur. Maka Asyur Syria ini akan diberkati, Damaskus. Ya makanya Paulus tobatnya di mana? Paulus tobatnya di Damaskus waktu mau bunuhin orang Kristen. Jadi saudara, Syria ini akan ada agak kelainan, walaupun dia ini adalah Syiah, pro Iran. Tetapi tiba-tiba Syria ini pun bergabung dengan Israel. Ini yang masih nggak masuk akal, belum terjadi. Tapi kalau Mesir sudah berdamai dengan Israel. Oke, klik berikutnya. Ayat 25. Diberkatilah Mesir umatku. Jadi Mesir adalah umat Tuhan. Ya, gereja terbesar di dunia itu di dunia Arab adalah di Mesir. Gereja gunung berpindah. Ya nanti ketik aja gunung bisa pindah, benar-benar moving mountain. Gereja sampah karena semua pemulung sampah. Mesir sekarang 20% penduduknya sudah beragama Kristen. Waktu tahun 96 saya ke sana masih 5%. Tahun 2006 itu sudah 10%. Ini sekarang 2024 kemarin berita sudah 20%. 20 juta, naik terus umat Kristennya. Asyur adalah buat tanganku. Nah, Syria ini buatan Tuhan dan Israel milik pusakaku. 3 bangsa ini menjadi kunci juga Tuhan lama atau sudah akan dekat datang ke bumi. Nah, saudara, ada negara Sheba Dedan, klik berikutnya, yaitu negara-negara yang tidak berkoalisi dengan Rusia. Negara-negara Arab ini yaitu Yordan, Arab Saudi, Yaman, Oman. Ada Yaman juga Pak ya, Oman, Bahrain, Qatar, Kuwait. Nah, Jordania, Emirat Arab, Bahrain sudah damai dengan Israel. Arab Saudi menyusul. Klik berikutnya. Nah, Turki adalah negara Islam pertama yang mengakui Israel sebagai negara. Ya, bayangkan tahun 419 28 Maret, Turki yang tadinya adalah Khalifah Ottoman, Khalifah Utsmani, pusat Islam dunia, tiba-tiba menjadi negara yang pro Israel. Negara pertama, mayoritas muslim pertama yang mengaku Israel. Unik kan saudara? Ya, 28 Maret 49. Lalu negara kedua namanya Iran. Ya, tapi di sini belum, saya baru ngeh, belum saya siapin materinya. Iran adalah negara kedua mayoritas Islam yang mengakui Israel. Itu tahun 52. Ya, belum ada Khomeini, ya masih Reza Pahlavi. Nah, kemudian akhirnya Israel berdamai dengan Israel tahun 79, dengan Jordan 94, Uni Emirat Arab 2020, Bahrain 2020, Sudan 2020, Maroko 2020. Luar biasa, Arab Saudi menyusul. Ini Arab Saudi ini jadi kuda hitam. Ini membingungkan. Kalau Anda ikut di X Twitter, ini banyak yang kalau sampai Arab Saudi berbuka diplomatik dengan Israel, kita boykot naik haji dan umroh.
saking bingungnya, saking stresnya, boikot naik haji dan umroh, capek deh. Ya itulah, mereka akan kebingungan spiritual. Nah gimana ini kok berdamai dengan Israel? Klik berikutnya, Israel ini berdamai dengan Mesir gambarnya, kemudian Israel berdamai ya masih Mesir, kemudian dengan Jordania, klik berikutnya, lalu ini terakhir dengan Bahrain, Uni Emirat Arab dan Israel, lalu dengan Maroko, ini garis-garis keras, Sudan, ini Islam garis keras juga, berdamai dengan Israel, dan hubungan normalisasi Israel dan Saudi sudah diambang pintu. Nah saudara, inilah perang-perang Timur Tengah, ada perang tapi ada perdamaian. Kenapa? Sesuai dengan kitab suci. Nah ada bagian D-nya, saya tidak perlu bahas lagi, tadi ada gambarnya, bukti-bukti bahwa Indonesia akan menjadi pusat kebangunan rohani. Salah satunya tadi adalah dari timur ke barat, ya, kemudian desa-desa Kedar, desa-desa Islam akan menyembah Yesus, Yesaya 42, seru ya, desa-desa Kedar paling banyak di dunia di mana? Di Indonesia, itu akan menyembah Yesus. Kemudian ada burung buas dari timur, Garuda Pancasila dan seterusnya. Itu ada di modul D, nanti baca aja Anda akan mengerti. Nah saudara, kita bisa melihat sekarang bumi boleh gonjang-ganjing, kita akan semakin anjojing, tuayan banyak, kita bukan penonton, kita pemeran utama, agen transformasi, agen perubahan, tuayan besar, kita menuai dan Indonesia penuh kemuliaannya. Amin. Kita berdoa. Bapak Surgawi, cukup panjang lebar banyak ayat ataupun informasi, tidak kembali dan sia-sia, jatuh di tanah subur karena firman adalah Engkau sendiri. Engkau sanggup terus mengingatkan dan bertumbuh berbuah lebat dalam hidup kami. Kalau semua ayat Alkitab tentang akhir zaman digenapi sempurna, maka ayat Alkitab tentang kesembuhan ilahi, pemulihan, tentang pertumbuhan iman, terobosan, apa yang hilang Tuhan kembalikan juga pasti terjadi. Maka hari ini juga yang sakit pasti sudah disembuhkan oleh bilur Yesus, semua sudah dipulihkan di atas kayu salib. Tuhan berkata semua sudah selesai. Masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, Tuhan janji bahwa tidak dibiarkan orang itu jatuh sampai tergeletak, tapi Tuhan akan mengangkat dan membawa terbang tinggi saudara Jawali lebih dari pemenang. Oleh sebab itu Tuhan bawa kami terus cinta firman Tuhan, haus lapar firman, karena firman ini mengubah, firman ini adalah mujizat, firman ini adalah pertumbuhan iman, transformasi terjadi, kebangunan rohani terjadi. Terima kasih Bapa, kami terus akan mengamati segala peristiwa di Timur Tengah, semua sudah terskenario dalam Alkitab. Maka kalau terjadi kegoncangan di Timur Tengah, tapi juga Timur Tengah sedang berdamai dengan Israel, maka Israel rohani juga akan mengalami kebangunan rohani, akan mengalami lawatan luar biasa. Kami doakan untuk Indonesia, karena sekarang kaki Dian ada di atas negeri ini. Sekarang pusat kebangunan rohani dunia ada di Indonesia. Dari Indonesia, dari timur ke barat, ke negara-negara barat, ke seluruh dunia. Indonesia adalah negara yang paling banyak mendirikan rumah doa menara doa di seluruh kota di negeri bangsa-bangsa. Maka di Indonesia akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa Eropa, Afrika, Asia, Amerika Selatan. Sampainya Injil kembali ke Yerusalem, orang Yahudi bertobat terima Yesus, datanglah Yesus, Engkau kepala gereja, dan kami bersama Yesus di pesta kawin anak domba, selamanya di surga yang kekal dan mulia. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, semua diberkati Tuhan, semua reformer, transformer, agen transformasi, semua yang mengalami pemulihan di segala bidang, dalam nama Yesus bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.